Presiden nggak minta daftar pertanyaan. Oh, dia mau ya udah direct aja langsung. Iya, dia nggak tahu apa yang mau kita tanya, ya. Dan Seskap Teddy sama Angga juga nggak minta daftar pertanyaan. Saya ini kan sudah wawancara presiden-presiden sebelumnya. Dan selalu yang namanya presiden dan banyak narasumber pertama harus minta daftar pertanyaan. Halo teman-teman Stranas PK, selamat datang di podcast Stranas PK. Sebagai konten kreator, gue tuh merasakan betapa besarnya manfaat dari adanya media. Tapi belakangan gue menyadari bahwa kenapa ya gue setiap mau membahas suatu isu atau suatu masalah, gue tuh harus cross-check di 3, 4, 5 portal media berbeda. Bahkan lintas platform, gue harus cek Instagram, cek X, cek TikTok. Hanya untuk mencari tahu kebenarannya yang mana. Nah, sampai akhirnya gue mikir, apakah gue udah gak percaya lagi sama media? Apakah media itu sudah kehilangan independensinya? Apakah kita masih bisa menggunakan media atau melihat media dalam pemberitaan kasus-kasus korupsi? Seberapa jauh kita bisa mempercayai media terhadap pemberitaan kasus korupsi itu sendiri? Dan seberapa signifikan keberadaan media untuk upaya-upaya pencegahan korupsi seperti yang dilakukan oleh Stranas PK. Pada episode Stranas PK Podcast kali ini, gue kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau adalah seorang jurnalis senior, beliau adalah pemimpin redaksi IDN Times. Beliau juga lah yang bertanggung jawab atas viralnya video dengan Bapak Menteri Kebudayaan Fadlizon. Sejarah sangat penting. perempuan. Malah saya ikut mendorong. Sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98, misalnya apakah itu Pertanyaannya begini, sejarah perempuan, kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan, apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu, ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Uni Lubis, teman. Ibu Uni Lubis, selamat datang di podcast Stranas PK. Terima kasih. Pertanyaan pertama saya, Bu Uni. Bu Uni jawab jujur ya. Ya. Waktu interview dengan Fadlizon itu tuh apakah pertanyaan spesifik tentang 98 itu udah Ibu siapkan? Jadi kayak sepertinya dia akan menjawabnya agak gini. Oh, jadi saya tuh sebenarnya nggak tertarik untuk wawancara Fadlizon. Oke. Tapi kemudian tiba-tiba rame soal protes yang ada yang keluar, profesor yang keluar dari tim revisi buku, ya. Terus suatu hari ada mengirimi saya yang presentasinya Menteri Fadlizon di DPR. Yang ada slide itu ya, 20 slide. Terus saya baca-baca, wah ini mulai nih, nggak bener nih. Karena nggak ada yang 98, ya kan? Nah, tapi intinya sebetulnya, saya pengen tanya sama dia, karena dia selalu menyebut 100 yang terlibat. Tapi kan nama yang 100 itu nggak pernah dipublish ya. Kedua, saya pengen memastikan bahwa sejarah itu ditulis tidak hanya dari perspektif his story atau laki-laki, tapi her story. Yes. Jadi karena saya udah terima itu, jadi nggak benar bahwa saya tuh pengen wawancara tuh karena viral di media. Enggak, kalau seandainya viral pun, tapi saya nggak punya dokumennya, saya biasanya belum tertarik. Ya, saya bukan driven by media sosial. Langsung saya kontak, ya kira-kira sekitar seminggu lah, seminggu prosesnya. Nah, kalau kalian nonton wawancara kan, saya bukan tipe orang yang suka mendesak-desak juga kalau wawancara kan. Ya, Jadi santai aja. Jadi dia ngomong, saya kan nanya, ya ini kita juga ini kan saya tanya soal her story itu kan, dia bilang, oh ya kita juga perjuangan perempuan. Nah, saya kan cuma masuknya, apakah juga termasuk perempuan yang menjadi korban kekerasan di Mei. Saya nggak menggunakan istilah pemerkosaan loh. Ya Kan? Tapi dianya yang menyebut langsung. Jadi sebenarnya saya tuh cukup halus, tapi dia, dan saya nggak heran kalau Fadlizon punya pikiran seperti itu. Mungkin dia waktu itu konteksnya adalah membela Presiden Prabowo, dia sangat loyal kepada Presiden Prabowo. Tapi menurut saya itu salah aja, karena apa? Presiden Prabowo tuh nggak pernah dituding atau menjalani proses untuk yang berkaitan dengan kerusuhan Mei. Yang dia menjalani proses di Dewan Kehormatan Perwira adalah untuk yang penculikan aktivis. Jadi harusnya Fadlizon tuh jangan terlalu defensif gitu ya. Dan karena itu kemudian kan sampai detik ini akhirnya itu
revisi buku sejarah tuh belum bisa di-launch Ya. meskipun dia tadinya tuh kan Targetnya targetnya Agustus ya. 17 Betul. Agustus sebagai hadiah ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Tapi justru yang saya dengar sekarang karena kemarin waktu ulang tahun Komnas Perempuan saya jadi moderator juga yang ke-27 justru dari Mbak Ita Fadia ya yang pada saat 98 ikut di tim gabungan pencari fakta bahkan sudah ada proses menggugat Menteri Fadlizon berkaitan dengan proses revisi buku sejarah. Jadi ada gugatan ke PT UN, ada gugatan ke MK. Jadi gara-gara Nggak expect ya Bu ya, berarti nggak serame saya itu. sebenarnya expect-nya itu ada satu hal, ketika saya juga bertanya, apakah penculikan aktivis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto akan masuk? Kan saya juga nanya soal itu. Saya pikir itu yang akan dibahas, tapi rupanya kita nggak boleh main-main nih sama perempuan ya. Perempuan tuh solidaritasnya luar biasa, jadi gitu. Nah, ngomongin soal perempuan nih, waktu Bu Uni diundang sama Presiden yang pertama ya ke Hambalang. Yang mana nih? Yang Kan ini dulu, udah yang pertama kan 2 kali Ibu diundang. 3 kali. 3 Jadi kali? yang 22 Februari yang bareng-bareng sama 35 Pemret. Yang 7 Tapi itu 7 Pemret. off the record. Oke. Kemudian yang kedua 6 April 6 Pemret. Kan Valerina Daniel hostnya bukan Pemret. Oh iya. Berarti yang 6 Pemret itu. Yang on the record ya, full. Betul. Habis itu yang kemarin 6 September yang last minute saya berhasil sudah menjelang 14 jam saya berhasil meminta on the record. Tadinya tuh Presiden nggak mau on the record dan kita berdebat kencang banget sampai 3 kali selama 14 jam Menarik itu. sekali, tapi itu nanti kita bahas nanti. Nah, yang waktu berarti diundang yang kedua ya, waktu ke sama 6 Yang Pemret on the itu. record. Itu kan yang paling tajam kan adalah Bu Uni sama Mbak Nana tuh, kalau saya lihat ya. Saya ngikutin Bu Uni udah lama. Tapi baru itu saya ngeliat, ini kenapa yang para wanita-wanita ini nih yang paling tajam dalam menanya, dalam dalam memantik diskusi. Aku rasa bukan soal wanita karena di situ kan ada Retno Pinasih juga. It's mungkin sebetulnya saya ini kan galak Fatian. Kamu tanya sama tim saya di kantor pasti no question dan dimanapun yang mengenal saya itu saya tuh galak. Ya. Saya selalu ngomong apa adanya, blunt. All the community di mana saya tahu saya di Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, di Antv, ya, di mana-mana itu saya dikenal sebagai jurnalis dan pemret yang galak. Jadi it's udah bawaannya, ya seperti itu cara style saya. Tapi meskipun kalau lagi wawancara saya bukan yang mendesak ya. Misalnya waktu ketemu Presiden Prabowo yang on the record, saya harus bertanya RUU TNI karena lagi rame. Iya. Dan setiap kali seperti itu, dan ini yang saya sampaikan sama tim di kantor setiap kali, saya udah siap bahwa itu adalah yang pertama dan terakhir saya diundang oleh Presiden. Karena kan bisa aja presidennya baper atau narasumbernya baper. Ya. Jadi nanyanya lumayan ini, terus dia emosi, abis itu nggak usah diundang lagi Uni Lubis. Saya udah siap. Tapi diundang lagi. Karena apa? Menurut saya berita tidak hanya ada di istana. Kalau nggak diundang ke istana, nggak masalah, nggak patean. Ya. Tapi saya harus bertanya pertanyaan yang sedang menjadi pertanyaan banyak orang. Saya ketemu Presiden, masa saya nggak nanya? Soal dijawab apa enggak, itu soal lain. Saya rasa mungkin saya nggak bisa menjawab atas nama Najwa ya. Sama seperti yang kemarin 6 September kan dari awal memang saya ingin pertama saya ingin supaya ada on record dan saya bikin syarat kepada Wamenkom DG Anggara Prabowo yang ngontak Jumat malam harus ada yang on. Kemudian pagi juga saya ngomong sama Seskap Teddy harus ada yang on. Kalau tidak kita dicurigain ngapain nih lagi rame-rame habis prahara Agustus kok kita tiba-tiba kumpul-kumpul sama Presiden ya. Dan proses untuk dapat on itu 13,5 jam, setengah 12 malam baru akhirnya saya boleh klaim lah bahwa saya rasa Najwa segala macam bisa ini yang Pemret yang lain saya yang benar-benar yang kayak punya kepentingan banget Najwa juga untuk supaya keluar dari Hambalang itu ada yang on.
Karena kalau sampai nggak ada yang on, kami berdua tuh ngerasa malu gitu ya. Ya, cuman kongko-kongko doang gitu ya. Jadi waktu itu agendanya 17/8, ya kan? Ini kan semuanya 17/8 teman-teman ini kan sudah ketemu dengan DPR segala macam. Tapi kan belum bisa sampai ke presiden. Iya. Jadi yang dilarang ketemu nih ada 6 Pemret. Masa nggak nanya 17/8? Makanya yang dibawa print out itu ya, yang Iya, 17/8 sebetulnya tapi itu. sebetulnya itu tanggal 1 September itu kan 17/8 sudah ada dibikin, direkap sama teman-teman itu ya. Pada hari itu juga dalam 1 jam sesudah saya terima, saya udah kirim itu semuanya. Kalau untuk presiden saya kirim ke Seskap Teddy, ke Mensesnek Prasetya, ke Pak Safri, Menhan, ke Bang Dasko, ya orang-orang dekatnya ya. Ke Kapolri karena itu semuanya ada di kontak list telepon saya. Jadi orang-orang yang disebut di situ kepada siapa udah saya kirim. Jadi tanggal 1 September ketika rekap 17/8 itu sudah mulai diumumkan, saya kan lihatnya pertama kali di IG-nya Afutami ya. Betul. Nah itu saya udah sampaikan. Nah jadi memang waktu tanggal 6 September kemarin itu Seskap Teddy itu udah nangkep bahwa saya sama Najwa akan fokus untuk nanyain. Jadi kemudian dia menyiapkan fotokopi, misalnya blur ya fotokopinya ya itu. Tapi ya itu, nah ini mungkin saya nggak tahu, it's kudos lah sama Seskap Teddy yang nyiapin itu ya, karena dia membaca apa yang menjadi keinginan. Sebenarnya gini loh Fatian, dari waktu dua kalau kamu lihat yang wawancara yang on the record 6 April, kemudian yang pertemuan yang 6, itu kan saya juga udah ngomong bahwa presiden nggak minta daftar pertanyaan. Oh dia mau ya udah direct aja langsung Iya semuanya. dia nggak tahu apa yang mau kita tanya ya. Dan Seskap Teddy sama Angga juga nggak minta daftar pertanyaan. Saya ini kan sudah wawancara presiden-presiden sebelumnya. Dan selalu yang namanya presiden dan banyak narasumber pertama harus minta daftar pertanyaan. Dan ada presiden yang sesudah kita taping, saya kan di TV 13 tahun ya. Itu dia minta preview tuh. Jadi ada TV-TV tuh yang bawa alat preview itu. Sesudah wawancara, saya menyaksikan ada satu TV yang di bawah pohon di istana karena tappingnya itu di halaman belakang istana. Begitu selesai kan di belakang istana itu ada gazebo. Dia wawancara di situ waktu itu tentang APEC. Begitu selesai itu si TV itu harus nge-preview waktu itu almarhumah Bu Ani bahkan ikut nonton ya. Kalau saya nggak pernah mau ya untuk sensor preview ya. Jadi dalam hal itu menurut saya pengalaman berinteraksi dengan Pak Prabowo, dia siap untuk ditanya apa aja. Dan orang yang paling dekatnya dalam hal ini, dalam konteks mengurusin wawancara atau pertemuan Pemret, namanya Seskap Teddy, dan Wamenkomdigi yang sekarang jadi kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka tuh nggak pernah ngatur-ngatur. Ya nggak pernah ngatur-ngatur, lu jangan nanya ini ya, atau ini, nggak apa. Jadi benar-benar kenapa kok pertemuan itu yang pertama 22 Februari itu 6 jam. Yang wawancara tadinya itu semuanya dijatahin cuma 90 menit, akhirnya 3 jam berapa kan? 3,5 jam. 3,5 jam. Yang kemarin 14 jam. Mana ada? Coba cari presiden di dunia yang menyediakan waktu, meskipun dari 14 jam itu yang beneran sama kami Pemret 6 jam. Karena dari pagi kan kita 3 jam diajak ngedengerin MBG, abis itu sore-sore jam 3 kita diajak menyaksikan hadir di situ di Ratas dengan 3 menteri ya, soal sekolah rakyat, soal koperasi desa Merah Putih, desa nelayan, presentasi yang benar-benar sama Pemret di meja bundar itu sama presiden tuh mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tapi even 6 jam aja, coba cari presiden mana di dunia ini yang segitu generousnya ngasih waktu dan boleh nanya apa aja, bahkan pertanyaan yang sangat sensitif. Jadi saya juga agak aneh ketika kemarin kok tiba-tiba ada kasus yang wartawan CNN Indonesia dicabut ID-nya karena bertanya soal MBG. Ketika presiden tiba dari luar negeri, turun dari pesawat. Karena
mungkin diharapkan tadinya biasanya, saya kan dulu zamannya Pak SBY, Bu Mega juga selalu ada di pesawat kepresidenan. Kalau dulu malah di main group, di pesawat kepresiden, ngeliput. Ya, kalau sekarang kan beda ya, pesawat beda. Ini saya selalu di pesawat kepresiden bareng sama presiden. Kita selalu memang sama istana, biro pers, itu nanti kalau nanyanya tentang perjalanan ini ya, gitu loh. Misalnya kalau perginya ke G20, nanyanya tentang G20 atau APEC jangan gitu, di luar jangan topik. jangan di luar topik. Loh, tapi di Indonesia nih lagi rame nih. Betul. Coba bayangin ya, kalau nggak usah saya pamret nih, yang suka ngomongin, wartawan tuh harus gini-gini ke tim saya. Kan berarti saya harus melakukan hal yang sama. Iya. Jangan, kita ngomong doang chicken, nggak berani nanya tentang hal yang sedang menjadi problem di tanah air. Iya. Ya saya nanya, resikonya mukanya Presiden SBY merah. Mungkin dalam hatinya, ini anak udah gua ajak, ya kan, malah nanya kayak begini sama gua, mungkin ya Pak SBY ya. Tapi harus tanya, Betul. ya. Sama jurnalis yang sekarang termasuk jurnalis CNN, yang kemarin kan, saya kan di New York juga kan, waktu UNGA ya, tapi nggak diajak presiden guys. Berangkat sendiri ya, sama kantor. Ya kami kan keracunan. Iya, harus ditanya. Pasti harus tanya. Betul. Ya kan? Betul. Nah jadi saya aneh juga tuh, kok kemarin tuh tiba-tiba ada pencabutan ya. Karena gini, yaitu tadi, presidennya sangat generous, mau ditanya apa aja, generous time, dan nggak pernah minta pertanyaan. Mestinya semua orang di sekitarnya, termasuk di istana, follow itu meresonansi apa yang menjadi sikap dari presiden. Nggak boleh ada pembatasan pertanyaan, karena presidennya sendiri sangat terbuka. Saya harus fair membandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, karena kan saya banyak ngeliput presiden. Ya kan? Berarti hampir pasti itu kemarin yang nyopot bukan dari Pak Prabowo ya, pasti dari... Saya kok nggak yakin Pak Prabowo, karena Pak Prabowo balik kan? Iya. Dia udah berturut begitu ini ditanya. Karena saya rasa Pak Prabowo ketika di New York itu udah well equipped, sudah mendengarkan informasi itu dari orang-orang yang dekat yang ada di situ juga ya. Ya saya juga misalnya sempat ngomong sama orang dekatnya waktu di New York. Saya bilang ini nggak bisa dianggap enteng. Kita kalau sampai ada yang fatal, kita nggak ngarep-ngarep ya. Amit-amit deh. Cuma kalau fatal, mau bayangin ada 1 juta ibu-ibu aja turun ke jalan. Ini lebih besar demo yang akan terjadi ketimbang tanpa mengecilkan 10 korban yang tewas di Prahara ya. Kenapa kok MBG itu jadi ramai? Karena kan ini tuh mengena langsung ke masyarakat, ke ibu, ke keluarga, ke anak. Betul. Ya. Bukan hanya angka yang keracunan hanya sekian. Bukan soal 10.000, 8.000 dari 36 juta. Ya, makanya soal korupsinya, potensi korupsinya itu kita jadi concern kita. Karena ya kalau misalnya 10.000 ternyata yang dideliver ke anak 6.500 atau 8.000, berarti kan ada potensi korupsi. Ya. Jadi ini korupsinya itu beda sama karena langsung dirasakan. Benar. Oleh rakyat. Sama seperti waktu Pertamina. Kenapa kok rame? Ya karena kita semua konsumen. Betul. Ya. Kalau korupsi, timah, apa segala macam. Itu upper level lah orang-orang. Iya, tapi ini kan menyangkut semua rakyat Indonesia. Kenapa rakyat marah sekali? MBG juga sama. Jadi ini bedanya, contoh 2 beda ya. Sebuah produk, sebuah program yang mengena langsung ke masyarakat. Dan karena itu kalau ada wrongdoing, ada di tengah raya ada potensi pelanggaran apa segala macam, apalagi sudah menyebabkan keracunan. Nah, Pak Prabowo, saya yakin Fatian, ketika di New York dia sudah mendapatkan masalah. Jadi ketika dia turun dari pesawat, dia sebenarnya nggak kaget, ya. Dan dia willing, kelihatan kok dari gesturnya, dia nggak emosi, nggak marah kan, dia balik dan menjawab bahwa dan langsung kan malam itu langsung ada rapat. Di dalam 2-3 hari itu langsung ada 3 rapat tuh, termasuk yang rapat hari Minggu siangnya itu 12 menteri dan kepala lembaga yang ngundang Menko Pangan Pak Zulhas, tapi tempatnya di Kementerian Kesehatan. Artinya itu semua rapat dan di situ hadir Mensesnek. Itu semua rapat yang diperintahkan oleh presiden, menunjukkan bahwa ya dia tahu bahwa ini ada sesuatu hal yang
serius gitu. Iya. Bu Uni, ini kan kita lagi ada di podcast Stranas PK. Iya, tapi kan kamu yang nanya. Iya. Kamu Nah, saya jadi gini. jadi dia kayaknya ini, mumpung lagi ketemu Iya, sekalian deh. betul. Saya nggak kebayang sih, maksudnya tadi Ibu beberapa kali diundang Kamu manggil Mbak aja dan Ibu kali. Bu, saya tadinya mau manggil Mbak, tapi saya cek, Bu Uni lebih tua dari ibu saya, jadi Ya jadi saya mau manggil Mbak. Jangan lupa kalau mau ngirim kado ya, akhir bulan ini saya ulang tahun ke-58. Insyaallah. Selamat ulang tahun. 58 Bu Uni. Iya tadi, saya Akhir mau manggil bulan Mbak. depan ding. Kayaknya manggil Bu Uni. Iya. Pak Presiden itu kan di pidato-pidatonya itu sangat sangat garang gitu ya, kaitannya dengan pemberantasan korupsi gitu Bu Uni. Dia bilang kejar sampai ke Antartika, dia bilang juga dia sempat bilang juga, wah saya kaget ya ternyata koruptor itu sebegitunya. Waktu Bu Uni beberapa kali ketemu dengan Pak Presiden di undangan itu, ada nggak sih semacam beliau menjelaskan sebetulnya strategi pencegahannya apa gitu? Karena kalau kita ngomongin pemberantasan korupsi, ya law enforcement ada, tapi harusnya narasi ke arah pencegahan juga harusnya ada gitu. Ada nggak Pak Presiden menjelaskan terkait itu? Iya, sama dengan yang on the record di berbagai pidato publik, apalagi yang off the record, korupsi selalu menjadi salah satu tema yang dia passionate. Dia menceritakan, tahu nggak ternyata ini di BUMN ini tuh seperti ini, di kementerian, bayangin. Tapi kan gue nggak bisa sebut ya, karena kan yang off the record ya. Itu pengadaan bisa di-markup berkali-kali, bla 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 gitu-gitu kan. Terus kemudian ada yang mencoba untuk approach keluarga saya, keponakan saya, apa segala, dia sebut semua. Di pertemuan yang terbaru 6 September saya bertanya soal kasus Riza Khalid ya. Riza Khalid yang waktu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kasus Nadiem 2 ya. Terus dia kan bilang, kalian tahu kan saya akan bagi-bagiin Smart TV ya untuk digitalisasi sekolah, 330.000 Smart TV ya kan. Yakin nggak dikorupsi Pak? Karena kan kemarin ada kasus Google Chrome dan ini katanya ada cloud apa segala macam. Oh kalau yang ini pasti enggak. Jadi kira-kira kalau misalnya ketemu beliau itu 6 jam, itu minimal setengah jam ngomongin. Dia menceritakan temuan-temuan. Dan buat kita, wow. Tapi gini, termasuk Danantara, sesudah ada Danantara, jadi dia bilang pelaporan tentang pengelolaan BUMN selama ini tuh dia jadi tahu gitu ya. Dia jadi tahu banget segala macam sesudah Danantara. Karena kan sekarang semuanya Danantara. Nah, jadi dia concern ya. Tapi menurut saya sama seperti kemarin review kami 1 tahun pemerintahan Prabowo yang berkaitan dengan korupsi, reformasi birokrasi ya, yang dibuat oleh IDN Times, termasuk wawancara-wawancara kami dengan narasumber, wawancara saya juga. 1, masih kebanyakan di pidatonya ya. Terus kedua, belum ada semacam terobosan cara yang baru, yang inovatif. Ya sebenarnya masih cara-cara yang primitif aja lewat kejaksaan. Apalagi kalau mengutip Chandra Hamzah kan, ya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum itu bukan pertunjukan, entertainment yang menggelar uang 1 triliun ditumpuk. Kata Chandra, itu kan belum tentu barang bukti. Uang itu kan dipinjam dari bank. Gitu ya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa itu expose barang bukti. Uang itu punya bank, ya kan, dipinjam dari bank kan. Itu bukan, kalau yang barang bukti yang disita dari yang bersangkutan langsung. Betul. Misalnya ya. Kayak yang baru ini kemarin 13 triliun itu. Iya, itu kan yang Presiden hadir, ya kan. Sebenarnya Chandra Hamzah saya wawancara 16 Oktober. Konteksnya adalah yang timah. Ya. Tetapi kok kemarin ternyata kejadian sama, dan kali ini dihadiri oleh Presiden. Betul. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Chandra Hamzah tuh sebetulnya relevan untuk itu ya.
Dan ketika saya memandu diskusi dengan narasumber Ketua KPK Pak Seto di acara Indonesia Summit 2025 waktu itu sama Najwa juga, saya bertanya, karena waktu itu kemudian KPK seperti nggak mau kalah dengan expose barang yang disebut awalnya sebagai barang bukti sekian belas mobil motor di kasus bahkan sempat disebut OTT kan, meskipun dibantah. Iya. Yang tersangkanya adalah mantan wakil Menteri Tenaga Kerja saat Iya. itu Emmanuel Ebenezer Noel ya. Tapi kemudian ada revisi-revisi ya. Sama seperti Kepala Humas Kapus Penkum Kejaksaan ketika mengumumkan kasus Pertamina kan menggunakan term oplosan, itu yang bikin marah seluruh Indonesia karena berpikirnya wah selama ini yang gua pakai ini oplosan, meskipun kemudian seminggu kemudian Jaksa Agung merevisi bukan itu konteksnya gitu ya. Jadi sebetulnya yang terjadi masih korupsi gaya lama, primitif yang dilakukan di era Presiden Prabowo selama 1 tahun pertama ini. Presiden yang paling sering ngomong tentang korupsi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, saya rasa ya, karena hampir di semua pidatonya. Itu juga belum ada terobosan yang baru kecuali yang public expose barang bukti itu, yang itu juga dikritisi. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat nih, Fatian, itu kan presiden tuh ngundang rapat menterinya tuh bahkan Sabtu Minggu, benar nggak? Iya. Hari Minggu malam. Tapi yang diomongin tuh MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, sebetulnya program prioritas, tapi mungkin karena berjalan dengan baik, jadi enggak. Tapi itu rapat tuh bisa tiap minggu. Sampai saya bilang, rapat tiap minggu ngomong itu, masa nggak nunggu? Kita aja kan kalau di kantor tuh nggak dicek setiap minggu ya, sebulan sekali atau apa. Tapi apa pernah rapat khusus soal bagaimana harusnya kita melakukan pemberantasan korupsi? Padahal program-program tadi potensi korupsinya luar biasa. Padahal di semua pidatonya ngomongin korupsi. Tidak ada presiden dalam sejarah Republik Indonesia, karena gue ngeliput dari zamannya, gue nggak ngeliput masih muda, zamannya Bung Karno ya. Tapi ngeliputnya udah dari Presiden Soeharto, ya kan? Saya udah 35 tahun. Yang paling hampir kalau pidatonya Presiden Prabowo harus pidato tiap hari, pasti tiap hari ada kata korupsi, bahas korupsi. Tapi lembaga-lembaga yang melibatkan korupsi di Stranas misalnya ya, ada KPK tentu saja sebagai semacam koordinatornya lah ya. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, ada apa lagi? Bappenas, kemudian Menpan RB, reformasi birokrasi, sama kantor SP. KSP. Apakah Presiden Prabowo ini, Pak Prabowo, mungkin Bapak karena terlalu fully occupied dengan MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, mungkin Mas Eskap tadi juga bisa mengingatkan, kenapa tidak ada yang soal ini? Sehingga dari rapat ini mungkin akan muncul ide baru. Ya, setidaknya ada meeting khusus gitu Bu ya sama lembaga-lembaga ini gitu. Ya kalau meeting soal MBG bisa tiap minggu, kenapa meeting tentang korupsi nggak bisa setiap bulan? Iya, betul. Karena apa? Dari meeting jadi eksplorasi, melihat apa yang dilakukan negara lain, termasuk bagaimana kita ini sebetulnya sudah meratifikasi UNCIC, United Nations Convention on Against Corruption. Sudah lama, tapi kan belum kita terapkan. Benar. Sehingga makanya banyak ahli korupsi itu mengusulkan, misalnya termasuk yang sudah diajukan adalah judicial review Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 2 dan pasal 3. Ya. Nah, tapi ini nggak pernah dilakukan, Pak. Jadi karena kalau memang benar-benar diberlakukan serius, tidak hanya bicara soal penindakan yang lebih terobosan ya, tapi pencegahan. Pencegahan bagaimana caranya? Kemarin saya wawancara juga dalam rangka 1 tahun sama Menpan RB, Ibu Rini Widiantini. Sebetulnya Menpan RB itu udah lagi membuat semacam konsep-konsep terutama di reformasi birokrasi untuk mencegah. Dan digitalisasi adalah salah satu cara untuk mencegah ya, government tech apa segala macam yang PIC-nya ada di
ada di Pak Luhut sebagai penasehat di bidang digitalisasi, tapi sebetulnya implementasinya itu ada di Menpan RB, Menpan RB. ada gitu ya. Tapi ini membutuhkan sinergi kolaborasi untuk mengimpos supaya upaya pencegahan sistem ini benar-benar bisa dilakukan dari pusat sampai daerah. Nah, saya, Fatian, belum melihat bahwa presiden itu seserius itu. Yang dilakukan adalah kayak kemarin ke Babel ya, mungkin itu undangannya Pak Menhan ya. Karena waktu pas ketemu di Hambalang, presiden juga cerita bahwa ternyata hampir setiap hari ada penyelundupan keluar dari timah dari Bangka Belitung ke luar negeri, ke negara tetangga. Ya, nggak perlu disebutkan namanya lah, kira-kira udah kebayang ya. Kemudian ada juga mineral dari Halmahera apa segala macam ya. Ya itu tadi, kita berharap sebetulnya presiden, karena dia sangat concern dengan pemberantasan korupsi, itu juga memberikan perhatian. Ya gini aja deh, yang paling gampang. Presiden ini pernah nggak sih datang ke kantor KPK? Itu dia. Ya? Iya. Dia bisa ke lapangan, ke Babel, tapi pernah nggak datang ke kantor KPK? Brainstorming, mendengarkan langsung bagaimana proses kerja termasuk pencegahan yang dilakukan bertahun-tahun. Ya. Tahun lalu bulan Desember waktu hari anti korupsi ya, Hakordia ya. Tanggal 10 Desember biasanya itu presiden mewakilkan kepada Menko Polhukam pada saat itu, Budi Gunawan. Ya, sorry Pak, mewakilkan Bapak ke Budi Gunawan yang notabene punya rekam jejak di publik dan media yang berserempetan dengan kasus dugaan korupsi, itu juga bukan keputusan yang tepat. Kalau Bapak nggak bisa datang, tapi harusnya datang, dan harus diwakili, mestinya wakilnya itu adalah sosok yang memang bisa menjadi istilahnya SAR, kaisar. Kaisar pemberantasan korupsi di kabinetnya Bapak. Tapi yang diutus adalah Pak Budi Gunawan. Nah, jadi itu saja saya ngelihat bahwa saya aja ragu Pak Prabowo tahu ada Stranas PK. Itu dia. Jadi Stranas PK ini is more on pencegahan kan, strategi nasional pencegahan korupsi ya. Pak Prabowo ini orang yang bergaulnya sangat luas. Tapi Bu ini baca bukunya banyak. Mestinya dari Pak Prabowo kita bisa dapat ide-ide yang cemerlang kan soal pencegahan, benar nggak? Betul. Kan Pak Prabowo tuh bacanya banyak dan ketemu dengan berbagai macam leaders, termasuk leaders dari negara-negara yang punya track record bagus dalam pemberantasan korupsi. Nah, jadi kan itu kan sangat bermanfaat. Nah, ini yang kita tunggu kan, Fatian? Harusnya Bu ini bisa bilang ini langsung ke Pak Prabowo kan? Ya ini saya ngomong. Ya di depan kamera kenapa enggak? Waktu itu saya nggak tahu bahwa ternyata Pak Prabowo belum pernah ke KPK loh. Baru tahu sekarang. Iya, saking karena ya like so many ya. Saya nggak ikutin semuanya ya. Mungkin 90% saya ikutin, terutama yang diposting oleh Instagramnya Sekretariat Kabinet. Karena sekarang ini kalau mau monitor yang paling efektif dan paling akurat tentang apa yang dilakukan oleh presiden, termasuk kalau 2 hari yang tanggal 20 kemarin ada Instagram sekretariat.kabinet itu memuat ada 7 slides pencapaian-pencapaian, tentu versinya Istana ya, versi Istana ya. Pencapaian-pencapaian selama 1 tahun ya di situ gitu. Dan saya memang belum melihat presiden itu berinteraksi khusus dengan pimpinan KPK atau mungkin berkunjung ke sini. Habis ini nanti saya WhatsApp Seskap Teddy ya. Friendly reminder. Ternyata belum pernah ke KPK nih Mas Teddy. Iya. Gitu. Tapi pencegahan itu kan Bu ini orang media lah. Pencegahan itu kan tidak seksi di kamera Bu Uni. Tidak seksi di publik, di media. Iya, makanya mungkin stand-stand, show-show menunjukkan uang, menunjukkan mobil itu tuh masih dilakukan oleh Tapi menunjukkan KPK, uang itu makin berlebihan belakangan kan. Iya, sebelumnya tuh nggak gitu-gitu amat gitu. Dan sebetulnya di era ketika KPK itu sangat didukung oleh publik. Ini sorry to say ya.
KPK kan sesudah dilemahkan dengan revisi undang-undang, itu kemudian publik juga menjadi lost confidence terhadap KPK. Saya ingat dulu zaman KPK itu lagi zaman cicak buaya apa segala macam, itu ratusan orang tuh rela berpanas-panasan demo mendukung KPK. Di depan civil society, nggak dibayar loh. Benar-benar itu termasuk tokoh-tokoh, anak-anak mahasiswa ya. Jadi benar-benar tuh mendukung KPK. Belakangan mungkin udah hampir nggak ada lagi gitu ya. Mungkin yang demo malah yang mendukung gitu ya, mendukung ininya, mendukung yang berkasus. Ya. Nah, jadi saya pada saat itu tuh the result is speak, Fatian. KPK itu kalau disurvei, survei di antara lembaga publik, pasti juara 1. Soal performance, kepercayaan, segala macam. Di bawahnya itu Mahkamah Konstitusi, zaman Bang Jimli. Nah, tanpa harus show-show kayak tadi ya? tanpa harus. Jadi waktu itu karena saya berkali-kali juga diundang ke KPK, saya selalu mengatakan bahwa the result is speak, nggak perlu promosi, nggak perlu apa, pada saat ternyata KPK mendapatkan kepercayaan publik yang besar karena memang melakukan penindakan yang luar biasa. Jadi keberhasilan dalam penindakan itu adalah kampanye positif untuk KPK, termasuk dalam konteks pencegahan. Ya. Jadi semakin banyak KPK menindak, ya, dan yang ditindak itu tidak tebang pilih, itu publik makin percaya, dan karena publik makin percaya dengan pemberantasan korupsi, maka dia akan terinspirasi. Nah, tapi kan belakangan, ini kalau saya ngelihat data ya. Jadi yang kedua itu ya, the result is speak. Yang kedua adalah lead by example. Elit memberikan contoh. Di DPR ya kita nggak bisa dapat contoh. Dalam konteks governance, good governance. Proses kan gini, korupsi itu nggak cuma memperkaya orang lain, ya kan? Tapi memperkaya diri sendiri. Memperkaya orang lain, tapi korupsi dalam proses pembuatan regulasi koruptif, ya, itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi ya. Dan hampir tidak adanya meaningful participation, partisipasi yang bermakna, yang serius dalam proses pembuatan regulasi, termasuk pembuatan undang-undang yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif. Wah, itu juga potensi korupsinya gede. Dari awal itu udah dari celah untuk bisa korupnya, gitu ya. Sekarang itu yang terjadi, dan itu ditunjukkan dengan turunnya indeks persepsi korupsi juga. Kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemberantasan korupsi turun. Lalu masyarakat tuh sulit untuk melihat siapa yang bisa dijadikan contoh. Apakah di pusat, apakah di daerah. Kalau datanya dari KPK yang dipaparkan oleh Pak Ketua pada di acara yang yang saya ikut itu kan nanti kalau mau diinikan ya, jadi paling tinggi anggota DPR, DPRD 360. Ini fakta kerentanan dan sumber masalah ya. Jadi mana yang paling banyak? Anggota DPR dan DPRD 363 kasus. Kepala Kementerian / lembaga 41, duta besar 4, komisioner 8, gubernur 30, wali kota, bupati, dan wakil 171. Ini semuanya, bahkan hakim ada 31, jaksa 13, polisi 6, pengacara. Jadi di semuanya, dan terutama di pihak-pihak sektor-sektor yang sebetulnya harusnya itu menjadi inspirasi dan ngelit semangat pemberantasan korupsi, kena semuanya. Jadi masyarakat tuh sekarang udah siapa lagi nih yang bisa dipercaya, yang bisa digugu dan ditiru, diharapkan. Ya. Nah, ini menurut saya situasi yang terjadi selain soal regulasi bahwa undang-undang KPK-nya sendiri udah direvisi. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo, Presiden Prabowo ini kan suka menggunakan pendekatan institusional. Jadi misalnya dia bikin program, dia bikin institusinya, banyak nih, segala macam. Apakah mungkin untuk menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi? Apalagi presiden ini semacam memimpin koalisi partai politik di
DPR. Iya. Semuanya termasuk PDIP. Iya. Ya kan? Sekarang nggak ada oposisi loh. Nggak ada satupun. Betul. Zamannya Presiden Jokowi masih ada oposisi, namanya PKS. Iya. Ini semuanya. Iya. Jadi sebetulnya merevisi undang-undang, termasuk memastikan bahwa undang-undang untuk KPK ini menjadi kembali lebih kuat seperti sebelumnya, itu seperti membalikkan sebelah tangan untuk Presiden Prabowo. Gampang banget harusnya. Gampang banget. Iya. Semua, saya kan nanya sama Pak Prabowo waktu pas di Hambalang terakhir, Pak, Iya. Bapak kan nanti tahun depan kan Bapak mau ngasih duit 335 triliun alokasi untuk MBG. Itu duitnya dari mana ya Pak? Soalnya pajaknya agak susah. Apakah dari Danantara yang 500 triliun apa bla bla gitu kan? Apakah karena kita sedang butuh banyak duit kan tahun kedua pasti untuk program unggulan-unggulan Koperasi Desa Merah Putih segala macam butuh budget yang lebih besar. Apakah ada rencana untuk efisiensi kabinet Pak dari jumlah yang sekarang? Ya. Oh, waktu saya nanya kayak gitu, itu ada saksinya tuh selain MBG dan Pemret ada Pak Purbaya. Kita Menkeu. Jadi kan Sabtu ya. Iya. Oh, ternyata hari Seninnya Pak Purbaya jadi Menkeu. Oh, waktu itu belum Belum, hari Sabtu. Iya, belum. Kan pelantikannya itu hari Senin. Hari Senin, betul. Tanggal 8. Jadi Pak Purbaya itu ada di acara yang sesi yang sama BGN, tapi beliau tuh duduk di depan pojok, diam aja tuh selama 3 jam ngelihat. Tapi sebagai kapasitas apa waktu itu? Gak ngerti kan? Ngakunya baru hari itu saya tahu jadi menteri. Jadi makanya kan semua yang dari BGN ini biar ini ya behind the scene. Wow. Bukan A1 lagi Pak ya. Wah. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri kan. Jadi kan itu kan di pendopo. Iya. Terus Pak Kepala BGN, Pak Dadan berdiri presentasi. Pak Presiden dikasih meja di paling depan, di belakangnya itu ada berapa row gitu, koordinator regional BGN. Jadi di belakangnya Presiden itu kan eselon 1-nya BGN lah ya. Iya. Nah paling ujung itu Pak Purbaya. Yang ini semuanya pakai baju putih. Pak Prabowo seperti biasa pakai baju yang kaki itu. Iya. Pak Purbaya pakai batik sendiri. Lalu kami pemret ini di sebelah sini, ngadep ke sini ya. Iya. Nah, jadi itu kan harusnya jam 11 sampai jam 12 sesi dan BGN. Seperti biasa karena kita mendebat, bertanya, menggunakan kesempatan itu untuk nanyain, emang itu pertumbuhan ekonomi kita kok 5,12 Pak? Kan Bank Dunia 4,8 gitu-gitu kita berdebat-debat lah ya. Iya. Pak Purbaya akhirnya tuh seperti biasa sampai 3 jam, baru saja jam 2. Pak Purbaya tuh selama acara itu duduk di pojokan kiri, diam aja. Jadi dia tuh menyaksikan perdebatan dan pertanyaan kami. Jadi saya nggak heran, salah satu yang dikomentarin sama Menteri Keuangan kan ada soal MBG. Iya. Karena dia ngelihat itu 3 jam. Saya yang nanya pertama kali misalnya, itu beneran itu setiap dapur beneran 3.000? Iya. Ya, karena kan dia bilang akhir September nanti akan ada 40 juta. 40 jutanya tuh dari 14.000 SPPG atau dapur. Ya kan 42 juta akhir September. Ya. Berarti kan 14.000 kali 3.000. Padahal saya semuanya kan udah dengar bahwa nggak semuanya dapur itu 3.000. Ada juga yang masih baru tuh mulainya dari 1.500 gitu. Ya. Tapi saya menangkap kesan bahwa dari presentasinya Pak Dadan itu dipukul rata bahwa udah pasti 3.000. Ya, jadi saya termasuk yang pertama tanya beneran itu semuanya 3.000. Sehingga yakin bahwa akhir September 42 juta dan penerima manfaat kan? Dan nggak dapat ya. Udah akhir November. Kita udah mau akhir Oktober nih. 36, sekian gitu ya. Dapet. So jadi semua angka-angkanya tuh yang wah segala macam. Nah, of course kalau angka-angka kayak itu saya lihat Presiden happy banget. Nggak ada tuh. Nah ini lagi. Nggak ada loh Fatian. Gua kan udah 35 tahun jadi jurnalis ya. Gua ngeliput pidato kenegaraan Presiden 35 kali berarti. Yang biasanya tanggal 16 Agustus. Kemarin kan dimajuin ke 15 Agustus. Kamu lihat nggak? Ada nama kepala BGN dimention nama Presiden di pidato itu. Sampai 2 kali. Iya. Jadi kesannya, wah dia yang paling hebat nih kerjanya dibandingkan yang lain. Nggak ada dalam sejarah. Tapi saya ngelihat itu menunjukkan bahwa kembali bukti bahwa MBG buat Presiden itu nomor 1 banget. Sehingga dibuat dia tuh pikirannya adalah lumayan banyak diisi oleh gimana caranya supaya program ini
sukses ya. Dan targetnya kan tahun ini tadinya kan 82,9 juta, tapi kemarin saya lihat tone presiden udah berubah. Nggak harus mengejar target segitu gitu ya. Tone-nya udah harus realistis, yang penting kita taping tanggal berapa nih? 23. 23. Ya. 23 Oktober. Kan janji Perpres tata kelolanya kan harusnya minggu yang lalu. Oh iya, udah lewat. Ya kan? Dan Belum yang ada. ngomong itu Mensesnek. Ya. Mas Prasetya Hadi. Kita nunggu-nunggu nih Perpres tata kelolanya. Belum ada Sampai sekarang belum ada. Tentu kita bertanya sebagai jurnalis, apa yang membuat Perpres itu tertunda? Itu satu. Yang kedua, gue udah posting sih media sosial gue. Bayangin sebuah program udah diluncurkan dari tanggal 6 Januari. Iya. Kagak ada aturan tata kelolanya. Iya. Artinya kan ya kalau nggak ada aturan hukum tata kelola apa segala macam, ya potensi penyelewengannya gede dong. Betul. Ya no surprise juga pada keracunan segala macam orang tata kelolanya. Selama ini BGN jalan sendiri, nggak melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM. Nah, anyway, jadi kembali ke tadi, kita berharap bahwa presiden itu benar-benar menunjukkan perhatian pembatasan korupsi juga dengan melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan setiap minggu untuk ngebahas MBG, Koperasi Desa Merah Putih apa segala macam, karena semua program itu benar mengutip Canda sama Uceng ya. Iya. Dalam sejarah Republik Indonesia, paling nggak selama 35 tahun lah ya. Mungkin waktu SMA belum merhatiin kali ya. Emang ada proyek melibatkan duit gede yang nggak ada korupsinya? Nggak ada. Bahkan rekonstruksi Aceh after tsunami. Itu korupsi. Ada kasus korupsinya. Iya ampun. Ya juga ya. Jadi ada potensi korupsi dari program-program unggulan dan prioritasnya presiden. Dan karena itu penting banget untuk memastikan tata kelola, governance, dan mekanisme pencegahan korupsinya itu terjadi di awal. Iya. Tapi kan nggak pernah diajak rapat. Benar, nggak pernah. Atau KPK atau apalah gitu. Atau rapat yang khusus yang sektor pemberantasan korupsi yang tadi yang Sanas tadi ya, yang KPK, Menpar RB, Mendagri, KSP, Bappenas, kantor staf presiden. Ya. Kalau mau ngelihat beneran concern adalah harus sistematis usulan dari saya ya. Iya. Karena yang itu pergi ke Babel itu kan like for the show. Iya benar. Pergi ke kejaksaan, apakah itu adalah persepsi dari presiden tentang pencegahan dengan nunjukin nih barang buktinya segini, which is itu juga big question karena ahli-ahli korupsi mengatakan itu bukan barang bukti. Iya. Nah, saya bilang, Pak, terima kasih ya sudah diundang. Iya, terima kasih ya kalian mau saya undang ini, saya pengen tahu supaya kalian tahu gimana cara kerja kita gitu loh. Jadi interaksi antara presiden dengan si pengelola MBG ini kan. Iya Pak, tapi boleh nggak nanti ada yang on the record gitu kan. Wah, presiden langsung nggak mau tuh. Karena saya tahu pasti kalian akan nanya siapa ini yang di belakang kerusuhan.